Hari ini kita kembali berjumpa dalam program Renungan Suara dari Jurang yang Dalam. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam terang tema Mengasihi Musuh, Mungkinkah? Yang terbaca dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-36. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, siapkan hati kami untuk dapat mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Amin. Saya akan membacakan satu ayat dari bagian bacaan ini, yaitu pada ayatnya yang ke-27. Demikian bunyinya, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Kristus, setiap kita pasti selalu punya musuh. Baik orang-orang yang memusuhi kita atau sebaliknya kita yang memusuhi mereka. Orang-orang yang biasa kita sebut dengan musuh adalah orang terdekat kita, seperti sahabat, tetangga, keluarga, orang tua, bahkan kadang juga suami, istri, dan anak-anak bisa menjadi musuh, sehingga kita biasa sebut dengan musuh dalam selimut. Kenapa mereka menganggap kita sebagai musuh? Karena mungkin mereka telah menyakiti hati kita dan melakukan perbuatan jahat yang membuat kita merasa trauma, merasa tersakiti, dan bisa menyebabkan dendam dan kekecewaan dalam kehidupan kita. Mereka melakukan perbuatan ini karena biasanya ada rasa cemburu, ada rasa iri, ada rasa kecewa terhadap kita. Kita bisa melihat contoh-contoh dalam kehidupan kita, seperti kejadian yang terjadi di sekitar kita. Suami istri bisa saling bermusuhan dan kadang bisa saling menghilangkan nyawa satu dengan yang lain karena ada sifat cemburu. Kadang juga ada orang tua dan anak yang bisa saling bermusuhan karena tersakiti satu dengan yang lain, dan juga disebabkan karena mereka perebutkan harta kekayaan. Kita juga bisa melihat contoh-contoh dalam kisah Alkitab, seperti kisah Esau dan Yakub, juga seperti kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, di mana saudara-saudaranya membenci dia dan membuang dia karena rasa cemburu mereka. Dan ketika kita menjadi korban atas segala perbuatan jahat ini, tentunya membuat kita untuk tidak bisa saling mengasihi, membuat kita melakukan sesuatu hal yang di luar nalar pikiran kita. Kita bisa saling membunuh, kita bisa saling membalas perbuatan satu dengan yang lain, bahkan sulit untuk kita saling memaafkan, apalagi melakukan perbuatan kasih. Kasih itu mulai pudar. Kita tidak lagi hidup dalam kasih, tetapi hidup dalam kebencian, hidup dalam permusuhan. Semua hal ini tentunya tidak diinginkan oleh Yesus. Lalu apa yang Yesus inginkan dalam kehidupan manusia di saat manusia terjebak dalam situasi ini? Mari kita melihat jawabannya dalam bagian bacaan kita saat ini. Bagian bacaan ini adalah pengajaran dan penegasan Yesus
kepada kita orang percaya. Bagaimana cara kita memperlakukan musuh-musuh kita? Yesus katakan bahwa kita harus mengasihi, kita harus mendoakan, kita harus memberkati, dan juga berbuat baik kepada musuh-musuh kita. Tentulah pengajaran dan penegasan Yesus ini sangat tidak masuk akal dalam pikiran kita manusia. Mengapa? Karena bagaimana mungkin ketika kita diperlakukan jahat, kita balas dengan mengasihi? Bagaimana mungkin ketika kita dipermalukan, dihina, disakiti, kita balas dengan mendoakan dan berbuat baik? Bagaimana mungkin perbuatan jahat dibalas dengan kebaikan atau dibalas dengan kasih? Namun itulah yang ditekankan Yesus dalam bagian bacaan ini. Kenapa Yesus menghendaki kita orang percaya untuk mengasihi, untuk mendoakan, untuk memberkati dan berbuat baik terhadap musuh-musuh kita? Karena kita adalah anak-anak Allah. Kita punya identitas sebagai anak Allah. Sehingga kita harus menunjukkan identitas kita, yaitu hidup di dalam kasih. Membalas perbuatan jahat dengan mengasihi. Karena sebagai anak Allah, tentunya cara hidup kita berbeda dengan cara hidup orang-orang yang belum mengenal Allah. Dan juga kita harus menunjukkan identitas kita sebagai anak Allah, yaitu tidak saja hidup sesuai dengan pikiran dan akal kita manusia, tetapi juga hidup sesuai dengan pikiran Kristus, yaitu hidup untuk mengasihi dan mengampuni. Dalam kehidupan kita setiap hari, ketika kita ditampar, kita pasti balik menampar. Ketika kita dicaci maki, ketika kita dihina, ketika kita tidak mendapatkan keadilan, pasti kita juga membalas perbuatan itu. Dan itu yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga sesuai dengan tema kita, mungkinkah kita mengasihi musuh kita? Kalau kita mau jawab sejujurnya sebagai orang percaya, kita bisa mengasihi musuh kita. Mengapa? Jika kita hidup dan belajar dari teladan Yesus, kita mampu mengasihi musuh kita jika kita menunjukkan identitas kita sebagai anak Allah. Kita belajar dari Yesus. Selama ia ada di dunia, dia diperlakukan jahat oleh manusia. Manusia membenci Yesus. Manusia melakukan kejahatan kepada Yesus. Bahkan manusia membuat Yesus menderita, bahkan mati. Namun Yesus tidak membalas perbuatan jahat manusia. Yang Yesus lakukan adalah mendoakan, mengampuni, dan mengasihi manusia. Sehingga sebagai orang percaya, sebenarnya kita juga mampu untuk mengasihi musuh-musuh kita. Ketika kita belajar dari Yesus, bagaimana cara mengasihi manusia yang memusuhi kita. Kita juga bisa belajar dari cerita Esau dan Yakub. Kita juga bisa belajar dari cerita Yusuf dan saudara-saudaranya. Permusuhan, kebencian dibalas dengan ciuman tanda kasih. Sehingga saat ini saya dan Bapak Mama juga akan mampu mengasihi musuh-musuh kita jika kita belajar dari teladan Yesus. Belajar bagaimana cara mengasihi musuh kita. Belajar bagaimana kasih melawan kejahatan. Semua pilihan ada pada saya dan Bapak Mama. Ketika kita memilih untuk mengasihi musuh kita, maka pasti perbuatan kasih akan nyata dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Shalom.